sekolah minggu dan remaja. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Baik, hari ini Minggu 5 Juli 2020 kita bertemu lagi pada ibadah online anak sekolah minggu dan remaja di KPS Kendangan dengan tema Yesus sayang padaku. Ayo adik-adik siapkan Alkitab dan kita ambil sikap untuk beribadah. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Raja yang adil, di dalam tangan-Mu aku, kebenaran dan kebahagiaan. Engkau selalu dekat bagi orang yang selalu mencari dengan setia dan menanti setia orang yang datang kepadamu. Jiwa kami selalu rindu bersekutu di rumah-Mu yang kudus, sebab iman kami bersaksi bahwa tiada tempat yang lebih bahagia dan damai selain persekutuan dengan Engkau. Kiranya Roh-Mu menuntun, menyucikan, dan menyempurnakan ibadah kami, sehingga hati dan jiwa kami puas, bergema, bersorak-sorai kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sebelum kita mendengarkan titah dan membaca ayat hafalan, kita bernyanyi Suka-sukamu Tuhan. Pasangaponmudo nama korasmu asematuaho anjado kaho manggolu banitano na binereho nene batau. Teman-teman, ayat hafalan kita pada hari ini Minggu 5 Juli 2020 diambil dari Matius 18 ayat 4. Beginilah firman Tuhan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Dan juga remaja yang ada di rumah. Hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan bersama-sama yang berjudul Yesus sayang padaku. Seperti lagu tadi ya, bahwa Yesus menyayangi kita. Mari kita membuka Alkitab. Ayo, dari siapa yang belum Alkitabnya? Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kita baca bersama-sama ya, Markus 10
ayat 13 sampai 16. Sebelum membaca, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami bisa kembali lagi beribadah online anak-anak sekolah minggu di KPS Kenangan dan juga remaja. Terima kasih Tuhan, kami semuanya sudah siap dengan Alkitab kami dan sudah membukanya. Kami ingin mempelajari firman Tuhan, merenungkan. Tuhan, pimpinlah kami, hadirlah Engkau, berkati kami supaya kami semuanya, anak-anak sekolah minggu dan remaja yang ada di rumah, dan juga orang tua yang ikut mendengarkan, kami semuanya disapa oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah siap? Kita baca bersama-sama karena ayatnya cuma sedikit. Ya, Ibu baca, kamu juga baca di rumah. Judulnya Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-murid memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Anak-anak sekolah minggu dan juga anak remaja, cerita ini tentang waktu Yesus berada di daerah Yudea. Dia sedang mengajar. Kemudian ketika mereka sudah sampai kembali ke rumah, waktu itu Yesus bersama-sama dengan murid-murid, tapi masih ada orang-orang di luar yang menantikan mungkin Yesus akan keluar lagi gitu. Rupanya ada orang-orang tua yang mengajak anak-anaknya. Anak-anak yang kecil-kecil, anak sekolah minggu dan juga remaja diajak. Orang tua ingin anak-anak mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, dijamah oleh Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalian bisa bayangkan nggak pada waktu itu ramai sekali anak-anak mau masuk ke dalam rumah. Terus tiba-tiba murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus yang ada di dalam rumah bilangnya gini. Coba perhatikan ayat 13 ya. Ayat 14. Kalau ayat 13 bilang begini. Lalu orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi, nah lihat, apa kata murid-muridnya? Murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Dalam bahasa aslinya bukan memarahi, merepeti, mengomeli. Jadi tidak, sana anak kecil, ini bukan tempat anak kecil. Gitu ya kira-kira ya. Jadi kira-kira bagaimana perasaan kalian waktu kalian mau datang menjumpai seseorang, terus datang orang lain bilang, jangan di sini, sana pergi. Sedih ya, sedih. Nah waktu itu apa kata Yesus? Perhatikan ayat yang ke-14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah ya, dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Wah. Pada waktu itu anak-anak diangkat derajatnya oleh Yesus. Yesus mengatakan bahwa anak-anak ini berharga tahu, jangan dihalang-halangi datang kepada Tuhan. Coba bayangkan waktu Yesus bilang begini ya. Kalau kamu sungguh-sungguh memahami anak-anak ini, pikirkanlah bahwa orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Loh, jadi orang-orang lain, orang-orang dewasa nggak empunya kerajaan Allah. Nah, maksudnya bukan masalah usia. Coba lihat lagi di ayat 15 ya. Sebab ayat 15, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Apa artinya ya?
kira-kira kalau seseorang katanya tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia nggak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa artinya? Artinya adalah orang-orang nggak peduli umurnya berapa, tapi hatinya seperti anak kecil. Bagaimana sih sebenarnya hati anak kecil itu? Hati anak kecil itu adalah hati yang kalau dia mau percaya, dia percaya sepenuhnya, tanpa syarat. Dia nggak pikir-pikir panjang, langsung ikut, gitu ya. Lalu dia juga mengerjakan apa yang disuruh dengan tulus, nggak pikir macam-macam, nggak pikir motivasi, nggak pikir aku dapat apa, nggak pikir. Maka Tuhan Yesus mau bilang, kamu mau ikut aku, mau masuk dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan aku, maka kamu harus memiliki hati yang tulus, hati yang percaya dengan sungguh-sungguh, nggak usah pikir panjang-panjang. Ya kan setelah itu kan Tuhan Yesus pernah bilang, kamu mau ikut aku? Terus datang orang itu bilang, tunggu ya Tuhan, aku kuburkan dulu bapakku. Gitu. Artinya tunggu bapakku mati dulu, baru aku ikut Tuhan. Jadi kalau orang dewasa itu atau orang-orang lain yang punya pikiran-pikiran macam-macam, nggak tulus, nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan, Tuhan bilang, mending nggak usah ikut. Maka anak-anak kamu adalah anak-anak yang Tuhan yakin masuk surga. Tapi harus ini tadi ya, menyambut kerajaan Allah. Kamu harus menyambut kerajaan Allah. Apa arti menyambut? Percaya sungguh-sungguh, mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Coba bayangkan betapa sayangnya Yesus kepada anak-anak. Kenapa Yesus sayang kepada anak-anak? Karena mereka adalah anak-anaknya. Loh, maksudnya gimana? Tuhan Yesus menyayangi semua anak-anak. Tuhan Yesus sayang bukan karena dia cantik, bukan karena dia pintar, bukan karena dia juara. Siapa yang juara di sini? Kan kamu baru bagi rapot ya. Pasti udah tahu kan juara berapa? Kamu juara, nggak juara, Yesus sayang. Kamu kulitnya putih, kulitnya gelap, Yesus sayang. Kamu punya banyak uang, punya sedikit uang, Yesus sayang. Yesus sayang kepada semua anak-anak, kepada semua kita. Apa bukti Yesus sayang kepada kita? Coba kamu lihat gambar ini. Inilah buktinya, Yesus mengasihi kita. Dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ibu ada satu cerita. Ayo siapa mau dengar? Coba dengar baik-baik ceritanya. Ceritanya gini. Di sebuah desa yang sederhana di pinggir pantai, tinggallah seorang kakek. Namanya kakek Dudu. Mereka seringnya manggilnya kakek Dudu ya. Lalu kakek Duyung, kakek Duyung. Ini ceritanya judulnya ini kisah kakek Duyung dan Budi. Nah, kakek Duyung ini tinggal sebatang kara. Dia tinggal di pinggir pantai, rumahnya di bawah pohon kelapa, persis di pinggir pantai. Nah, di desa di dekat pinggir pantai itu, ya ada anak-anak yang tinggal di situ. Namanya Budi, lalu ada Doni dan teman-teman yang lain. Nah, si kakek ini karena dia sebatang kara, nggak punya keluarga, dia juga nggak punya pekerjaan yang tetap. Nah, dia sering pekerjaan dia adalah mengambil kelapa lalu menjajakan. Kadang-kadang kalau kelapanya nggak berbuah, dia menjajakan apa? Nggak ada. Dia minta-minta atau mengambil barang-barang bekas lalu menjualnya. Nah, karena kakek ini sudah tua, nggak ada yang urus gitu ya, miskin. Nah, si Budi, si Dodi dan teman-teman yang lain, mereka sering mengejek kakek ini. Kakek jelek gitu. Kakek miskin, mereka teriakin. Kadang-kadang ada juga yang bilang, woi orang gila gitu sama si kakek. Waduh, si Budi dan teman-temannya ini ya, gimana sih nggak menghormati orang tua ya? Jadi si kakek ini begitu setiap hari. Dia ambil kelapa, lalu dia jajakan ke desa, dia keliling gitu ya, jalan kaki, bawa gerobak, lalu dia
sesudah kelapanya habis, dia pulang lagi ke rumahnya. Kalau nggak ada kelapa, dia bawa gerobaknya juga, diambilin barang-barang bekas dari tong sampah, lalu dijual, lalu dia pulang lagi ke rumahnya. Gitulah setiap hari. Nah, pada suatu hari, si Budi, si Dodi, dan teman-teman yang lain, mereka sedang berenang. Mereka sering sekali berenang di pantai. Tapi mereka selalu minta izin dulu sama orang tua. Nah, sekali ini karena Budi dimarahin sama mamanya, dia marah, lalu dia bilang, gak usah permisi, biar aja situ. Ayo kita berenang di pantai. Dia gak permisi sama orang tuanya, pergi berenang di pantai. Nah, saking asiknya sampai sore. Nah, sore itu kan gelombang agak tinggi, lalu angin bertiup kan, sehingga si Budi tidak sadar ternyata dia sudah berenang terlalu jauh. Ketika sudah terlalu jauh, ada ombak dan dia dibawa lebih jauh lagi. Teman-temannya semua teriak, Budi, Budi. Terus si Budi baru dia sadar, lah, aku sudah jauh sekali. Terus ada gelombang yang tinggi, lalu dia dibawa dan dia sudah menggap-menggap, sudah hampir tenggelam. Tolong semua teman-temannya, mereka ada 5 atau 6 orang. Tolong semuanya, kawan-kawannya bilang tolong. Nah, si kakek itu karena udah sore, dia udah pulang ke rumah, dia dengar. Lalu dia turun dan keluar dari rumahnya, turun ke pantai dan dibilang, kamu pergi dulu ke rumah orang tuanya si Budi, biar kakek selamatkan Budi. Jadi ada 1 orang di antara mereka pergi ke rumah orang tua Budi untuk memanggil orang tuanya. Lalu si kakek ini berenang masuk ke dalam laut untuk menyelamatkan si Budi. Si Budi sudah terminum air, dia sudah hampir pingsan, dia masih sadar ya, tapi dia sudah kelelahan, dia sudah terbatuk-batuk. Lalu diselamatkan kakek sampai ke tepi pantai. Kakek udah ngos-ngosan, sudah sangat capek, sangat letih. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Si Budi dan teman-temannya duduk di pinggir pantai sambil dia terbatuk-batuk. Dan sudah kakek itu pulang, datang tergopoh-gopoh ya, lari-lari orang tuanya. Lalu dibawalah si Budi pulang ke rumahnya. Nah, tidak ada yang tahu, ternyata si kakek kelelahan sekali dan dia jatuh tertidur. Nah, malam itu mamanya menegur si Budi. Dibilang, Budi, kenapa kamu gak panggil sama mama? Iya, Ma, tadi mama marahin aku sih. Gitu. Dia masih menyalahkan mamanya gitu ya. Terus tadi siapa yang menolong Budi? Terus Budi cerita, kakek itu loh, Ma, yang sering bawa gerobak yang jual kelapa. Oh, kakek itu ya? Gitu. Iya. Oh, kalau gitu besok kita datang ke rumah kakek itu, kita bawa makanan yang banyak. Kita harus berterima kasih sama si kakek karena dia sudah menolong kamu. Nah, keesokan harinya si Budi dengan semangat, dia bangun pagi-pagi lalu memberes-bereskan apa yang mau dibereskan, makanan dan segala macam yang mau dibawa. Lalu mereka datang ke rumah si kakek. Sampai rumah saya diketuk, tuk 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 tuk, kakek duyung gitu. Kok nggak ada jawabannya? Karena nggak ada jawabannya, mereka buka pintunya dan pintunya nggak dikunci. Ketika mereka masuk, ternyata si kakek sudah meninggal. Saking capeknya mungkin tadi malam menolong si Budi, si kakek kehabisan tenaga, kehabisan nafas dan dia sudah tidak sanggup lagi. Akhirnya dia meninggal. Lalu si Budi menangis, mamanya dia. Lalu dia bilang, kakek, kenapa kakek cepat sekali meninggalnya? Aku belum sempat mengucapkan terima kasih, kata si Budi. Aku juga mau minta maaf, kek, karena aku selama ini bersalah sama kakek. Aku sering mengejek kakek, padahal kakek baik sama aku. Kakek mau menolong aku. Si Budi nangis. Tapi apa? Apakah itu? Apakah tangisan Budi bisa membangkitkan si kakek? Tidak bisa. Lalu mamanya bilang begini, Budi, walaupun kamu sering mengejek kakek, tapi ternyata kakek itu sayang sama kamu. Coba bayangkan seandainya kakek nggak datang dan menolong kamu. Nah, adik-adik sekolah minggu dan adik-adik remaja, anak-anak remaja,
Begitulah Tuhan Yesus menyayangi kita. Dia menyayangi kita untuk menyelamatkan jiwa kita. Dia rela mati untuk kita. Apakah kamu merasa kamu punya banyak salah selama ini kepada orang tua, kepada Tuhan? Mungkin orang tuamu nggak tahu kamu berbohong, mungkin orang tuamu nggak tahu kamu melakukan kesalahan dan dosa, tapi Tuhan tahu kan? Tapi Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Dia sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita. Itulah buktinya Tuhan Yesus sayang sama kita. Jadi bagaimana, Bu? Bagaimana caranya supaya aku bisa diampuni? Kalau kamu sungguh-sungguh mau diampuni oleh Tuhan, kamu harus minta maaf sama Tuhan. Minta maaf sama mama, sama papa, sama ayah dan ibu, sama ayah dan bunda, sama mama dengan bapak. Minta maaf sama mereka. Minta maaf sama teman-teman kalau kamu pernah mengejek teman, kamu pernah menyakiti hati temanmu. Minta maaf sama orang-orang lain. Itulah tanda kita menyayangi Tuhan. Kalau Tuhan begitu sayang sama kita, maka kita harus juga menyayangi Tuhan dan menyayangi orang tua, adik, kakak, abang, teman-teman. Kamu mau? Maukah kamu menerima keselamatan daripada Tuhan? Kamu harus sungguh-sungguh percaya. Ingat tadi ya, udah kita cerita bahwa hati anak-anak adalah hati yang tulus, hati yang percaya sungguh-sungguh, hati yang mengikut dengan spontan. Nah, anak-anak ibu, sekolah minggu dan juga anak remaja, sekarang kamu harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah sungguh-sungguh mengasihi kamu. Amin. Mari kita berdoa. Ibu mau kamu berdoa sekarang dalam hatimu. Minta ampun sama Tuhan terhadap semua kesalahan dan dosa yang pernah kamu buat. Apakah itu kepada orang tua, kepada teman, kepada abang, kakak, adik, dan orang lain. Silakan kamu berdoa, minta ampun sama Tuhan atas semua dosa-dosamu. Setelah itu nanti ibu akan mimpin dalam doa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sudah sangat mengasihi kami. Engkau mau mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan dosa-dosa kami. Engkau sudah rela disiksa, rela mengalami semua kesakitan dan penderitaan supaya kami diselamatkan. Walaupun kami bandel, walaupun kami mungkin sering melakukan kesalahan dan dosa, tapi Engkau tetap sayang kepada kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Ampuni kami dan izinkan, kami mau mengizinkan Engkau masuk ke dalam hati kami. Dan kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Inilah anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu dan remaja di KPS Kenangan. Berkati kami semua. Penuhi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh percaya dan mengikut Engkau dalam hati kami dengan tulus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi, bawalah persembahanmu nanti. Bawalah hati kita
Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar kepadamu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita berdoa, O Yesus Asomani. O Yesus Asomani, Hanani Aganu, Pasada Urunani, Ase Torang Ganu, Senggoi dalam Nani, Salahkan Katosa, Doa Asomanani, Torang Adebujang. Amin. Bapa, terima kasih. Demikian ibadah online kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Shalom.